Halo semua, selamat berjumpa kembali dengan Bu Ana dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 11. Pada video pembelajaran kali ini, Bu Ana akan melanjutkan penjelasan mengenai tugas-tugas gereja. Nah, untuk hari ini Bu Ana akan menjelaskan mengenai gereja yang melayani atau diakonia. Mari langsung saja. Nah, arti dan makna pelayanan atau diakonia. Kata melayani itu menunjuk pada perbuatan atau kegiatan yang diperuntukkan untuk orang lain. Kata ini pula menunjuk bahwa yang melayani lebih rendah daripada yang dilayani. Tetapi lain halnya dengan ajaran Kristus, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Itu terdapat dalam kutipan Injil Markus bab 10 ayat 45. Itulah sikap yang diharapkan oleh Kristus terhadap murid-muridnya. Nah, semangat pelayanan itu harus diteruskan di dalam gerejanya. Hal itu ditekankan lagi oleh Konsili Vatikan II. Tugas kegembalaan atau kepemimpinan dalam gereja adalah tugas pelayanan. Kemudian dasar pelayanan dalam gereja. Dasar pelayanan dalam gereja adalah semangat pelayanan Kristus sendiri. Barang siapa menyatakan diri murid, ia wajib hidup sama seperti hidup Kristus. Dalam 1 Yohanes bab 2 ayat 6. Pelayanan berarti mengikuti jejak Kristus. Berwujudan iman Kristiani adalah pelayanan. Terdapat dalam Injil Lukas bab 17 ayat 10. Dan pelayanan Kristiani adalah sikap pokok para pengikut Yesus. Dengan kata lain, melayani adalah tanggung jawab setiap orang Kristiani sebagai konsekuensi dari imannya. Ciri-ciri pelayanan gereja. Kita mulai dari yang pertama, bersikap sebagai pelayan. Yesus menyuruh para muridnya selalu bersikap sebagai yang paling rendah dari semua dan sebagai pelayan dari semua. Yesus sendiri memberi teladan bahwa demikianlah kehendak Bapa, menjadi pelayan adalah sikap iman yang radikal atau mengarah pada perubahan begitu. Lalu yang kedua, kesetiaan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Guru. Ciri religius pelayanan gereja ialah menimba kekuatan dari Tuhan, dari sari teladan Yesus Kristus. Yang ketiga, orientasi pelayanan gereja terutama ditujukan kepada kaum miskin. Dalam usaha pelayanan kepada kaum miskin, itu janganlah mereka menjadi objek belas kasihan. Pelayanan berarti kerjasama. Di dalamnya semua orang merupakan subjek yang ikut bertanggung jawab. Yang pokok adalah harkat, martabat, harga diri, bukan kemajuan dan bantuan spiritual ataupun sosial yang merupakan sarana. Tentu sarana-sarana adalah juga penting dan tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Tetapi yang pokok adalah sikap pelayanan itu sendiri. Lalu yang keempat adalah kerendahan hati. Dalam pelayanan gereja kita harus tetap bersikap rendah hati. Gereja tidak boleh berbangga diri, tetapi tetap melihat dirinya sebagai hamba yang tak berguna. Itu ada di dalam Lukas bab 17 ayat 10. Nah, lalu apa saja bentuk-bentuk pelayanan dalam gereja? Pelayanan gereja itu dapat bersifat ke dalam, tetapi juga dapat bersifat keluar. Pelayanan ke dalam adalah pelayanan untuk membangun jemaat. Pelayanan ini pada dasarnya dipercayakan kepada hierarki. Akan tetapi awam pun diharapkan berpartisipasi di dalamnya. Misalnya dengan melibatkan diri dalam kepengurusan dewan paroki, keuskupan, dewan paroki, kemudian pengurus wilayah atau lingkungan dan sebagainya.
Kemudian pelayanan keluar yang lebih difokuskan adalah pelayanan demi kepentingan masyarakat luas. Jadi tidak hanya lingkup gereja, tetapi di masyarakat luas. Lalu bentuk-bentuk pelayanan Gereja Katolik Indonesia untuk masyarakat luas itu seperti apa saja? Yang pertama, pelayanan di bidang kebudayaan dan pendidikan. Di bidang budaya, melestarikan budaya asli yang bernilai. Di bidang pendidikan, membangun sekolah-sekolah untuk pendidikan formal, tetapi juga membangun kursus-kursus keterampilan yang berguna. Kemudian, pelayanan gereja di bidang kesejahteraan. Di bidang ekonomi, ada lembaga-lembaga sosial ekonomi yang memperhatikan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil. Kemudian di bidang kesehatan, mendirikan rumah-rumah sakit dan poliklinik untuk memperbaiki dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Lalu pelayanan gereja di bidang politik dan hukum. Di bidang politik, dengan tugas nabiahnya, menyerukan supaya diciptakan situasi politik dan hukum yang berorientasi pada kepentingan rakyat banyak. Mengajak umatnya untuk berpartisipasi dalam politik lewat partai-partai dan ormas yang mengutamakan kepentingan rakyat. Nah, itu penjelasan Bu Ana mengenai tugas gereja yang keempat, yaitu tugas gereja yang melayani atau diakonia. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar, Tuhan memberkati.